Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak-bapak dari tim asesor Umi Foundation, yaitu Ustadz Haji Ahmad Yusuf MS MPD, Bapak Ustadz Masnuri SPDI, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita semua. Kami ucapkan selamat datang para ustadz yang sudah berada di SMP An-Nahl Islamic School. Selanjutnya yang terhormat Ibu pimpinan dari YPPI An-Nahl Islamic School, Ibu Dwi Dina Saptanti selaku Direktur Operasional, dan juga Ibu Susi Andreni SE selaku Direktur Utama. Kami hormati para pimpinan SMP An-Nahl Islamic School, Miss Mira Irmawati SHI selaku Kepala Sekolah, Miss Widya Utaminingsi selaku Wakasek Kurikulum, dan juga Mr. Zaki Waluya MPD selaku Wakasek Kesiswaan, serta para dewan guru yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat iman, Islam, dan nikmat sehat pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita melaksanakan kegiatan penilaian sekolah model pembelajaran Al-Quran dengan metode UNI yang dilaksanakan pada hari ini, yaitu Jumat 27 Januari 2023. Salam dan salawat senantiasa terhatur kepada Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita semua menjadi pengikutnya yang paling setia hingga yang terakhir. Sama halnya dengan Umi Foundation dari Surabaya yang senantiasa setia untuk membimbing, memotivasi, dan juga berkenan memberikan evaluasinya demi kemajuan pembelajaran Al-Quran dengan metode UNI di SMP An-Nahl Islamic School. Izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa susunan acara pada hari ini. Kita akan membagi dua sesi. Yang pertama yaitu diakhiri sampai dengan isoma, dan sesi kedua diawali ba'da zuhur hingga selesai. Adapun sesi pertama kita awali dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan pembacaan tilawah, kemudian sambutan-sambutan dilakukan selanjutnya, yaitu penayangan video profil SMP An-Nahl Islamic School dan pemaparan mekanisme dari pembelajaran Al-Quran metode UNI. Break, selanjutnya observasi kegiatan belajar mengajar pembelajaran Al-Quran dengan metode UNI, dan diakhiri dengan feedback selanjutnya penutup untuk sesi pertama. Kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Yogi Setiawan SPD. Alhamdulillah sudah berkenan hadir Ustadz. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Alivia Maheswari Nugroho dan juga Amira Zahra Saleh dari kelas 7 Khadijah. Kepada Ananda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah wa innal ladzina utul kitaba ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Wa in ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblatahum wa la in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan kami ucapkan kepada Ananda Alifia dan juga Ananda Amira yang telah membacakan ayat suci Al-Quran begitu indah dan syahdu. Selanjutnya yaitu sambutan pertama kami persilakan kepada Ibu Dwi Dina Saptanti SSI selaku Direktur Operasional Al Islamic School. Kepada Ibu Dwi Dina Saptanti SSI kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bersama-sama di sini ya bersama para asesor dari Umi Foundation dan tim dari SMP An-Nahl dalam rangka asesmen ya SMP An-Nahl sebagai sekolah model metode Umi. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga dan pengikutnya. Insya Allah termasuk kita yang sedang selalu berusaha mensyiarkan
ajaran beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ustaz Yusuf dan jajaran dari Umi Foundation, ya, selamat datang. Terima kasih Al-Sakan telah berkenan hadir ke SMP An-Nahl untuk melihat atau mengasesmen bagaimana pembelajaran Umi di SMP An-Nahl. Ya, mudah-mudahan harapan kami nantinya bukan hanya SMP sih Ustaz, tapi juga SD. Sudah lama kami menanti-nanti, bercita-cita ingin An-Nahl ini menjadi sekolah percontohan juga. Ya. Tidak lain harapannya adalah ya karena sekolah kami diberi nama juga An-Nahl yang artinya lembah, ingin memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Jadi menyerap kebaikan dari mana-mana, kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, berkualitas untuk ya sebagai rahmatan lil alamin, untuk bermanfaat seluas-luasnya. Nah, salah satunya adalah dengan menjadi sekolah model Umi. Itu sudah termasuk ke dalam memang rencana strategis di manajemen sekolah An-Nahl. Ingin menjadi sekolah model, harapannya An-Nahl bisa seperti sekolah-sekolah yang sudah menyandang sebagai sekolah model Umi juga, menjadi percontohan, menjadi tempat studi banding, sehingga itu bisa memberikan peluang amal jariah untuk kami, ya, untuk bermanfaat. Ya, jadi mudah-mudahan dalam kesempatan ini dari Umi Foundation bisa nanti melihat dan bisa memberikan evaluasi atau feedback atau mungkin masukan yang bermanfaat untuk perkembangan pembelajaran Umi di sekolah kami. Dan mudah-mudahan kerjasama ataupun Umi dengan An-Nahl ya, kerjasama yang ada itu bisa lebih terjadi erat setelah ini, karena An-Nahl sekarang ini sedang berkembang pesat ya, mungkin usianya sudah masuk usia teenager ya, usia remaja 17 tahun ya. Jadi sudah waktunya bisa menjadi sekolah yang menjadi contoh, yang menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lainnya, memberikan manfaat seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan dari Umi Foundation berkenan bisa memberikan manfaat, juga memberikan ilmu pada kami ya, yang mungkin di Surabaya sudah jauh lebih berkembang. Nah, harapannya di Bogor ini An-Nahl bisa seperti yang di Surabaya. Ya, jadi mudah-mudahan nanti SDM di sini juga banyak mendapatkan masukan, tolong bimbingannya Ustaz ya. Nanti siang kita bertemu lagi mungkin khusus untuk membicarakan pengembangan inovasi, selanjutnya inovasi yang lain, contoh salah satunya adalah dalam hal sistem IT. Itu harapannya. Jadi sekarang ini memang An-Nahl sedang ingin berkembang pesat ya, sedang ingin menjadi sekolah model bagaimana supaya bisa menebar amal jariah yang sebesar-besarnya, jadi ladang bekal akhirat kami gitu. Jadi pengen dibagi-bagi ilmunya supaya kita juga bisa bermanfaat seperti Ustadz ya, seperti Umi Foundation, bagi-bagi pahala di seluruh Indonesia, mudah-mudahan maupun mancanegara. Amin ya Tuhan. Mungkin itu harapan dari kami ya. Terima kasih atas waktunya, atas semua keluangan waktu dan semua bimbingannya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati sekaligus kami ucapkan selamat datang atas kehadirannya di SMP An-Nahl Islamic School pada Ustaz Ahmad Yusuf dari Umi Foundation Surabaya, kemudian Ustaz Yudhistiro dan juga Ustaz Masturi dari Muda Bekasi, juga kepada Ibu Direktur Operasional Bu Dudina Sartanti, serta Koordinator Al-Quran Ustaz Yudi Effendi dan para jajaran guru SMP An-Nahl Islamic School. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa mawala. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kami dikunjungi oleh Ustadz mungkin yang sudah kami nanti-nantikan sebetulnya, walaupun kami deg-degan nih sudah bisa masuk kategori atau belum ya seperti itu pada hari ini. Dan juga insya Allah pada hari ini kami sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk dapat disupervisi dan divisitasi oleh tim dari Umi Foundation. Tujuan kami di sini adalah, betul kata Ibu tadi, ingin kebermanfaatannya untuk sekolah-sekolah yang di sekitar kami yang mungkin masih juga belajar bagaimana manajemen yang baik dalam pembelajaran Al-Quran. Seperti ketahui Ustaz, kami mempunyai 122 siswa yang guru Al-Qurannya ada 5 orang ditambah 1 orang koordinator Al-Quran, yang pembelajarannya pun kami blockingnya dengan sesi. Jadi ada sesi 1, 2, dan 3 per kelas sehingga tidak terganggu dengan mata pelajaran lainnya. Jadi khusus untuk Al-Quran. Kemudian satu sesinya itu 80 menit dari Senin sampai Kamis, dan hari Jumat, khusus hari Jumat karena waktunya pendek, itu ada 60 menit seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa memberikan waktu yang cukup panjang untuk siswa bisa tilawah dan juga menghafal Al-Quran, sehingga anak-anak kami mendapatkan bekal yang baik dari sisi Al-Quran. Dan alhamdulillah kami selipkan juga di pembelajaran itu kandungan-kandungan dari ayat-ayat yang disampaikan oleh atau yang dihafal dan dibaca. Karena memang durasinya 80 menit, itu sekitar di closing itu kami sampaikan intisari dari apa yang dibaca ataupun dihafal oleh anak-anak. Berharap bahwa mereka tidak menjadi mereka hafal tapi mereka tidak tahu makna, seperti itu. Dan mudah-mudahan nanti ada SMA-nya ya Ibu, dan itu berharap sudah nanti masuk ke arah terjemahannya, sehingga betul-betul kita ambil atau adopsi Umi ini benar-benar satu utuh sampai dengan setelah terjemahan ada lagi ya Ustaz? Oh, Masya Allah ya, itulah sampai ke sana ya Ustaz. Intinya ingin betul-betul sempurna kita belajar sehingga anak-anak pun mendapatkan bekal yang maksimal untuk dunia dan akhiratnya. Amin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita semua di sini sebagai mana tujuan dari kita berada di sini adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Semoga Allah kabulkan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Yang kami hormati para pimpinan lembaga, direktur, kepala sekolah, Ibu Rima, Pemira Irawati, SHI, Ustaz Yudi, Yadi selaku koordinator Al-Quran, dan para ustaz-ustaz sekalian, guru dan staf dari SMP An-Nahl.
Dr. Jogi selaku Ketua UMI Bekasi dan Mr. Masturi, Manajer Penjamin Mutu di UMI Bekasi, bersyukur pagi hari ini kami bisa bersilaturahmi di lembaga SMP An-Nahl Islamic School yang tempatnya di Bogor tapi wilayah Bekasi. Ya. Jadi dapat dua daerah yang langsung Bogor dan Bekasi. Kami atas nama pribadi dan organisasi The UMI Foundation yang juga sebagai penyusun UMI sangat senang hadir di tempat ini. Sekolah yang asli, sejuk, bersih, yang itu mencerminkan kepribadian dari siapa yang ada di dalamnya. Mudah-mudahan kehadiran kita di Al-Quran ini juga bisa mewarnai, menambah semakin aslinya suasana dengan bacaan Al-Quran, bacaan tahfidzul Quran anak kita ini. Sebelum kita masuk ke acara berikutnya, sedikit kami ingin menyampaikan terkait dengan infografis kondisi di metode UMI, karena hal ini menjadi bagian keluarga besar UMI Foundation sebagai pengguna UMI. Ini data terakhir yang kami dapatkan dari SIM, Sistem Informasi Manajemen UF, yang diinput oleh masing-masing lembaga lewat SIM, walaupun belum semuanya menginput karena ada beberapa sebagian yang belum memasukkan datanya. Ini data sampai akhir Desember 2022. Sementara ini sudah berjalan 3 minggu, mungkin data sudah berubah sebenarnya, tapi data akhir Januari belum kami dapatkan. Biasanya pada akhir bulan kami selalu mengupdate ya. Jadi alhamdulillah sampai hari ini UMI sudah masuk di 37 provinsi yang ada di Indonesia. Itu artinya semua provinsi yang ada di Indonesia sudah ada lembaga yang menggunakan metode UMI. Namun yang ada UMI daerahnya itu baru 59. Alhamdulillah kemarin bertambah 2 Pemda lagi, yaitu Bangkalan dan Probolinggo. Sekarang sudah 61. Selisih 1 bulan sudah berubah 2 UMI daerah. Apalagi lembaganya. Kebetulan kami di UMI Foundation sebagai direktur program, yang setiap lembaga pengguna baru selalu masuk di meja saya untuk disposisi verifikasi boleh tidaknya menggunakan UMI. Rata-rata tiap minggu itu ada 5 sampai 10 yang masuk, sampai hari ini masih terus mengalir. Apalagi setelah liburan semester itu biasanya banyak yang sertifikasi pelatihan terus menjadi pengguna UMI baru. Kami sangat bersyukur kehadiran lembaga-lembaga ini. Jujur aja kami tidak terlalu banyak presentasi. Mungkin mereka ketuk tular bahasa Jawanya. Ketuk tular didengar dari orang sekitarnya. Ada orang di situ kok pakai UMI, bertanya-bertanya. Atau lewat YouTube-nya Ustaz Yudi. Kadang-kadang lihat browsing itu muncul metode UMI 3 hari ditanya di mana. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat terhadap metode UMI sudah mulai banyak. Bahkan kami sering ditanya di pusat itu, kalau ada pindahan-pindahan sekolah dari luar kota masuk ke sini, pasti yang ditanya di daerah ini ada UMI-nya di mana. Jadi memindahkan sekolah itu nyari yang ada Qurannya metode UMI. Sehingga itu menjadi sesuatu hal yang bagi kami itu penting untuk kami pelihara, kami jaga mutu kualitasnya, karena masyarakat sudah mempercayakan itu kepada metode UMI. Kemudian trainernya ada 1011, maksud tadi cerita kita bagiannya. Jadi enaknya kalau sekolah ada trainernya itu perkembangan terbaru itu selalu update. Pembinaan apa yang didapatkan itu bisa ditransfer langsung ke guru-gurunya. Ya. Apalagi diizinkan untuk supervisi keluar, itu sebenarnya bukan membina orang lain, tapi sebenarnya itu namanya take and give, saling memberi dan menerima.
Ustadz Yudi misalnya kita ajak ikut supervisi Bekasi di mana. Pada saat yang sama beliau menyampaikan sesuatu kebaikan kepada orang lain agar sekolahnya diperbaiki. Tapi pada saat yang sama beliau harus mencari kebaikan apa di sekolah ini yang di sekolah kami belum ada. Itu supervisi studi banding gratis yang nanti kebaikan itu ditularkan kepada sekolah kita. Mungkin dalam hal tertentu pasti ada itu ya. Sehingga kita harus menemukan sesuatu yang baik apa di lembaga ini yang di sekolah kami nggak ada, harus kami tularkan lagi. Disaling memberi dan tidak menerima kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah sekarang guru UMI yang sudah bersertifikat UMI sudah 29.200, sekarang sudah masuk ke 30.000 ya. Santrinya 516.770, artinya sudah lebih dari setengah juta santri yang belajar UMI. Ini jumlah yang menurut kami nggak sedikit. Yang tugas kami berikutnya adalah bagaimana menjaga mutu, menjaga kualitas anak-anak yang belajar yang sudah setengah juta ini agar hasilnya bagus. Sehingga kami konsen ke depan itu tidak sekedar mendapatkan buku yang baik, tapi bagaimana yang sudah belajar itu harus dikawal dengan sebaik-baiknya. Termasuk kami juga akan memberikan apresiasi kepada lembaga yang sudah menerapkan sistem kami dengan sebaik-baiknya. Kalau boleh saya katakan begini, kalau saya tanya ibu siapa ini Mira, ya, kepingin tidak sekolahnya ini baik Qurannya? Pasti jawabannya kepingin baik. Bukan hanya kepingin baik, tapi sangat baik kalau bisa kan gitu. Nah, yang kepingin sangat baik itu bukan hanya lembaga. Kami di metode UMI yang punya buku UMI itu kepingin Quran di sana itu juga baik, penerapan sistemnya, pembelajarannya, kualitasnya. Karena kami sendiri jika ada pakai UMI itu hasil kok jelek itu, UMI juga bertanggung jawab terhadap keburukan itu agar menjadi baik. Maka kami juga harus bersungguh-sungguh mengawal, membina, menjaga sistemnya agar Quran yang menggunakan metode UMI juga harus baik. Sehingga ketemulah kebaikan-kebaikan itu ya. Sekolah juga ingin baik sistemnya, kami juga kepingin ketika menggunakan itu juga harus baik hasilnya. Maka kami juga ketika lembaga menggunakan ini tidak sekedar diberikan bukunya jalan begitu, tapi pasti kami akan kawal, kami akan kunjungi, kami akan bina gurunya. Dan itu tidak henti-henti, terus menerus begitu. Tidak hanya sekali, kadang berkali-kali. Minimal paling tidak bisa dikunjungi setahun sekali. Tidak tahu anak harus setahun berapa kali dikunjungi. 2 kali. Nah, itu sudah standar. Paling tidaknya minimal setahun sekali. Kenapa? Karena sudah ada plannernya di situ. Berarti setiap hari dikunjungi Ustaz Budi. Alhamdulillah alat nama planner umum di Bekasi. Terima kasih ya. Tapi ada yang kurang kan tahu duluan sebelum kami datang ke sana Ustaz sebagai planner juga. Nah, sebaran UMI yang 4.365 itu ada di beberapa daerah di Indonesia. Dari Sabang sampai Maluku sudah ada, mulai Aceh sampai ke Jayapura, Papua, daerah semua. Mudah-mudahan bisa kita menjaga dengan sebaik-baiknya. Nah, ini angka-angka psikologis yang menurut kami harus kami jaga ya. Jumlah santri yang banyak, guru yang juga sudah mulai banyak, lembaga sudah 4.000-an ini, lainnya juga terus kita kembangkan. Tidak hanya kita membuat TOT, tapi coaching, pengawalan, pendampingan para yang mengawal sekolah biar hasilnya baik. Mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi. Nah, ada beberapa tikungan-tikungan tajam yang harus diwaspadai. Yang kalau tidak hati-hati bisa menurun lagi. Suatu saat sekolahnya menjadi sekolah modern bisa turun lagi nanti jika tidak dijaga betul. Apa itu ya? Ketika pergantian pimpinan di antaranya tidak nyambungnya antara visi misi pemimpin sebelumnya dengan yang baru, dan akhirnya berubah kebijakan, berubah keinginannya yang sebelumnya konsep Qurannya baik, ketika ganti kepala sekolah sudah berubah orientasinya, bisa rendah lagi. Yang kedua bisa jadi ketika siswa kita semakin banyak. Ketika siswa kita masih 100 sungguh-sungguh, tapi ketika sudah 200, 300, apalagi 600,
dan tidak menutup kemungkinan ini terus bertambah mungkin suatu saat karena menjadi sekolah model dan berbondong-bondong mendaftar ke sini kan gitu ya, sehingga ya, ketika sudah besar kadang kita lupa dengan penjagaan mutu karena lembaganya sesuai dengan sudah ada dan yang lain-lain. Nah, kita di UMI paham terhadap teori ini sehingga ketika jumlah kita yang banyak jadi besar secara masif ya, kita harus hati-hati terhadap aturan tajam itu ya, kita harus sungguh-sungguh mengawal, membina agar lembaga pengguna kita yang banyak itu senantiasa terus kita kawal, kita dampingi dan sebagainya. Nah, kita berharap besar dari lembaga ini nanti ke depan bisa mendapatkan sertifikat sekolah model sebagai bagian apresiasi kami pada lembaga yang memang sungguh-sungguh menerapkan sistem yang sebaik-baiknya seperti sekolah-sekolah yang lain yang sudah mendapatkan sekolah model. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin menambah standarisasi penerapan sistem ini baik prosesnya maupun penjagaan mutunya dan kualitas hasil baik anak-anak ataupun gurunya. Ini mungkin bisa sampaikan di awal pengantar ini, mudah-mudahan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن. أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن. تدارسوا معناه تدبروا مغزاه واستعذبوا التحليل في جنة القرآن. تدارسوا معناه تدبروا مغزاه واستعذبوا التحليل في جنة القرآن. تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن. تذكروا جبريل يهل بالتنزيل والمصطفى يتلو في طيبة القرآن. في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار فاضت من القرآن. في صحبة الأبرار وصفوة الأخيار من حولهم أنوار فاضت من القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن. أصواتهم مسرى صدورهم سكنى سرورهم لقيا
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadl. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Para asatidzah, para asatidz wal ustadzah, wabil khusus yang sama-sama kami hormati segenap jajaran dan pimpinan keluarga besar dari An-Nahl Islamic School yang tadi hadir membersamai kita, Direktur Operasional Ustadzah Dinda Saptanti, juga Ibu Kepala Sekolah yang saya yakin bukan sedari pagi, bahkan mungkin sebelum subuh gitu ya udah prepare-nya gitu, Ustadzah Mira Irmawati SHI, dan juga Koordinator Al-Quran Ustadz Yudi Effendi yang juga luar biasa dengan timnya, guru-guru Quran dan segenap stakeholder yang ada, luar biasa mempersiapkan utamanya program-program terbaiknya di Al-Quran ini. Dan utamanya juga yang kami hormati guru kita Ustadz Haji Ahmad Yusuf MSMPD yang juga beberapa hari ini berkegiatan di Bekasi, termasuk hari ini alhamdulillah beliau meluangkan waktu berkenan untuk membersamai Umi Daerah dalam rangka melakukan asesmen penilaian sekolah model, yang sebenarnya kegiatan ini seyogianya dilaksanakan tahun 2019 gitu. Karena memang kalau pengawalannya dari SMP mulai muncul itu sudah luar biasa. Gurunya dari SD sampai SMP ya itu juga gitu. Koordinatornya dari koordinator unit sampai koordinator umum semuanya udah dirasain. Nah, sekarang fokus di SMP ini luar biasa. Begitu juga kepala sekolahnya. Apa yang ngelihat beliau itu di mana aja ada. Di SD ada, di Tasih juga ada Ustaz. Beliau ini kepala sekolah yang juga sudah sertifikasi Ustaz. Gitu. Walaupun Tasihnya baru yang kedua lulus gitu. Ketiga. Jangan jujur, udah saya ringanin masih jujur yang ketiga. Baik, tapi lagi-lagi upaya beliau luar biasa dalam rangka ingin memastikan kualitas pembelajaran Al-Quran. Karena memang kalau kepala sekolah nggak merasakan itu nggak dapat rasanya. Artinya kalau nggak mengalami nggak tahu persis seperti apa. Tapi dengan kesungguhan dan semangat itu, Ibu Kepala Sekolah akhirnya di setiap program-program Quran membersamai dari tashdid, tahsin, bahkan sampai dengan sertifikasi. Dan puncaknya tentu ini bukan puncak hari ini, bahwa SMP An-Nahl Islamic School ini sampai pada penilaian sekolah model yang tentu saja tidak saja oleh SMP An-Nahl saja, tetapi banyak lembaga juga menantikan momen seperti ini. Tapi tentu dari banyak lembaga, kami di UMI Bekasi Raya juga punya pertimbangan-pertimbangan yang dalam kesempatan ini pertimbangan dan keputusan itu muncul dan hadir dan menentukan SMP An-Nahl yang harus kita kunjungi dalam kesempatan ini. Baik, tentunya rasanya tidak lengkap nikmat yang hari ini Allah anugerahkan kecuali kita senantiasa terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang bersyukur inilah orang-orang yang selalu setiap harinya mendapatkan kabar gembira dari Allah. Yastabshiruna bi ni'mati minallah. Orang yang selalu akan mendapatkan kabar gembira dengan nikmat-nikmatnya, dengan keutamaan-keutamaannya. Dan oleh karenanya hari ini kalau bagi saya secara pribadi atau bagi kami UMI Bekasi Raya, ini hanya membersamai guru kita Ustadz Ahmad Yusuf, yang kalau kami sudah tahu persis di di SMP An-Nahl ini karena sudah beberapa kali kunjungan. Bahkan kalau di lembaga lain mungkin 1 tahun sekali, An-Nahl membeda 2 tahun, setahun 2 kali. Ini kayaknya habis ini kunjungan lagi nih.
Jadi kami secara khusus dari Umi Bekasi mengucapkan jazakallah sanal jaza juga kepada Ustaz Ahmad Yusuf dengan kesibukan beliau dari Surabaya dengan beberapa agenda bisa membersamai kegiatan ini. Dan utamanya juga mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan jamuan yang luar biasa dari segenap keluarga besar An-Nahl gitu ya. Baik Ustaz Sadah, berbicara tentang feedback atau tentang evaluasi, maka seyogianya hari ini tidak banyak yang dievaluasi. Karena kegiatan hari ini adalah kegiatan yang sebelumnya sudah pernah kita lihat juga. Hari ini hanya takkid kalau dalam bahasa itu ya, penguatan saja, pemaksimalan apa yang sudah ada, meyakinkan apa yang sudah muncul dalam diri kita. Di antaranya apa? Bahwa momen ini mari kita jadikan satu momentum untuk bisa terus menyamakan dan menguatkan semangat kita untuk bisa menghadirkan program pembelajaran Al-Quran yang lebih berkualitas buat anak-anak kita. Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ini kan bahasa populernya gitu ya. Tapi lagi-lagi tentu betul kalimat itu, karena lagi-lagi besarnya lembaga bukan dari orang luar yang melihat, tetapi dari kita yang mengalami, menjalankan dan mengembangkan. Adapun pembelajaran yang dilakukan, insya Allah sudah on the track lah ya, sudah sesuai dengan apa yang diharapkan di metode Umi. Adapun efektivitas penguatan memang harus terus dilakukan. Di antaranya pengelolaan kelasnya, ya kita maksimalkan ruang-ruang kelas itu, jangan sampai anak itu merasa tidak nyaman di dalam kelasnya. Atau misalnya jarak antara guru dan siswa terlalu jauh. Dalam konteks ini kami masih melihat misalnya dalam pengelolaan kelas saja. Di kelas berapa tadi ya, sepintas sih memang nanti lebih gambarannya insya Allah kita dapatkan ilmunya dari Ustaz Ahmad Yusuf. Kalau saya sih sudah pengen cepat langsung ngasih, kalau diberikan kewenangan ngasih sekolah model saya kasih nih hari ini gitu ya gitu. Tapi tentu nanti beliau lah nanti yang Umi Foundation atau memberikan itu. Tadi mungkin agak sedikit jarak yang di kelas yang terakhir dikunjungi di pojok itu ya, anak-anak yang ikhwan itu agak jauh dengan ustadznya gitu. Ustadz siapa tadi? Ustadz Iwan ya. Jadi anak yang ikhwan itu mungkin dari komposisinya agak terlalu jauh, sementara kursinya itu sebenarnya bisa dimundurkan, anaknya bisa maju gitu ya, sehingga jaraknya ke guru tidak terlalu jauh. Begitu juga dengan siswa yang sebelahnya itu saja sih, lebih kepada penataan ya, penataan. Kalau 7 tahapan kayaknya saya tidak perlu komentari, apalagi ketika masuk ke Ustaz Surya tadi, Masya Allah, kok yang menggetarkan suara beliau gitu ya, sampai anak itu nafasnya ke bawah sama beliau, ikut panjang gitu. Cuman satu nadanya nggak bisa diikut sama anak gitu. Saking indahnya beliau ya. Tapi kompetensi beliau wajib disalurkan kepada anak-anak agar anak-anak punya suara yang semerdu beliau, bisa ikut rekaman langsungnya gitu. Gitu ya. Ya. Baik, tadi saya mau menyampaikan apa lagi, satu lagi sebenarnya cuma lupa tadi ngelihat Ustaz Saria dengan suaranya tadi gitu ya. Gitu. Nah, selebihnya support yang luar biasa kami lihat tentunya dari yayasan, manajemen, kepala sekolah. Tadi sudah banyak bincang-bincang dengan kepala sekolah betapa untuk eksistensi An-Nahl ini agar terus ada, agar terus terlihat hasil dan manfaatnya, begitu luar biasa perjuangan dan pengorbanannya. Tentu insya Allah yakinlah bahwa tidak ada perjuangan pengorbanan yang sia-sia apabila yang kita perjuangkan adalah Al-Quran. Bahkan jadi Rasulullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Allah akan mengangkat derajat, martabat, harkat suatu kaum, bahkan lembaga tentunya, apabila Al-Quran menjadi program utamanya, apabila Al-Quran yang menjadi aspek yang amat lebih diutamakan dan diperhatikan. Bahkan berapa banyak kaum yang justru Allah hinakan karena tidak memandang Al-Quran itu sebelah mata. Jadi kalau di sini An-Nahl menjadikan Al-Quran itu sebagai sebuah yang berada, program yang ada di depan, maka insya Allah yakinlah, maka apa yang kita perjuangkan ini tentu bukan sekedar kesuksesan dunia yang akan kita peroleh, tapi keberkahan dalam kehidupan juga akan kita dapatkan. Saya pikir itu ya, sepertinya kok kayak ceramah gitu ya, karena memang tidak perlu banyak yang dievaluasi, tapi kita ingin dapat manfaat dan
sharing langsung dari guru kita Ustaz Haji Ahmad Yusuf. Oleh karena itu kepada beliau dengan segala hormat langsung saja kita berikan kesempatannya. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Ahmad Yusuf sebagai Direktur Program Umi Foundation Surabaya. Dan alhamdulillah beliau yang kita tunggu-tunggu ya sejak lama. Bahkan ini juga menjadi PR Umi daerah sebenarnya dari tahun 2019 untuk menghadirkan Ustadz Yusuf sampai ke sini. Berarti kita harus menunggu berapa tahun Ustadz Yudi? 3 tahun ya lamanya untuk menghadirkan Ustadz Yusuf, dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan sehingga beliau sampai di tempat ini insyaallah. Yang juga sama-sama kita hormati Ustadz Mas Turi ya, yang terus mengawal An-Nahl ya, insyaallah nggak bosan-bosan, bahkan sampai tadi subuh juga masih dikawal ya Ustadz ya, untuk bisa siap sampai hari ini insyaallah. Ustazah Mira yang terus memberikan support kepada guru-guru Al-Quran, koordinator ya, alhamdulillah sehingga bisa terlaksana asesmen kedua ini ya. Ini sebenarnya ini kita ingin menambahkan nilai aja setelah pertama kita sudah kasih nilai, ini ditambahin nilainya nih, Masya Allah, dengan persiapan yang luar biasa yang hari ini kita hadirkan. Guru-guru Al-Quran yang juga berbahagia, saya selalu semangat sekali ketika hadir di tempat ini melihat guru-guru Qurannya yang semangat luar biasa, Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya di kelas anak-anaknya suaranya tawadu ya, ini yang paling semangat guru-gurunya ini ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan bisa tertular ya anak-anaknya untuk bisa lantang bacaan Qurannya. Masya Allah, ini rasa bahagia saya tidak bisa saya ucapkan karena begitu lama menunggu agenda hari ini hingga bisa terlaksana program sekolah model. Dan alhamdulillah di Bekasi sudah ada 15 sekolah model. Sementara ini 12 ya. Ditambah An-Nahl berarti 13 sekolah model. Dan kita ditargetkan oleh MUI Pusat itu setiap bulan 3 sekolah model. Kemarin Ustadz itu menyampaikan kepada kita. Dan alhamdulillah bulan ini ada 1, berarti kita kejar nanti 2 lagi insya Allah. Di mana lagi Ustadz? SD. SD ya insya Allah. Jadi kalau misalnya 1 bulan 3 sekolah model yang sama persis dengan An-Nahl ini, insya Allah setahun kita ada 36 sekolah model yang baru insya Allah. Dan tadi juga saya upload status itu, Ustadz kapan di sekolah kita katanya. Waduh, Masya Allah, ini An-Nahl nunggunya aja sampai 3 tahun 4 tahun ini. Ya, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita semua. Dan terus juga Allah berikan kita semangat untuk mengawal sekolah ini menjadi sekolah percontohan sampai kapanpun. Jadi yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat atas prestasi yang telah diraih pada hari ini. Dan ini menjadi sejarah buat Umi Bekasi sebenarnya. Adanya di Bogor gitu ya, tapi wilayahnya Bekasi. Dan insya Allah saat itu juga saya lihat wajahnya sangat sumringah melihat An-Nahl ini saat ya. Bahkan kita memberikan nilai A gitu ya. Ustaz Yusuf kayaknya kelihatannya itu akan memberikan nilai A+ insya Allah. Jadi sekali lagi selamat atas usaha yang kita lakukan. Semoga apa yang kita kontribusikan untuk Al-Quran ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ini menjadi amal kebaikan yang tentunya nanti akan memperberat amal kebaikan kita untuk nanti berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, saya secara pribadi dan Umi daerah mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam hal pendampingan, kemudian kunjungan kita yang mungkin selalu merepotkan guru-guru kayaknya. Karena setiap kali kita masuk kelas itu selalu ada yang berubah tuh. Entah bicaranya yang berubah atau wajahnya yang mungkin juga sedikit berubah gitu ya. Padahal justru kita yang sebenarnya merasa nggak enak gitu ya dengan guru-guru yang ada.
Tapi alhamdulillah meskipun dengan mengkondisikan segala kondisi yang ada, ya pembelajaran Quran sudah berjalan dengan baik ya. Terakhir ya terus dipertahankan apa yang sudah kita lakukan dengan sangat baik ini, dan mudah-mudahan terus kita tingkatkan apa yang belum nanti kita capai. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'da. Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mira Irmawati SHI, Ustaz-Ustazah, guru pengajar Al-Quran dan para koordinator Al-Quran SMP An-Nahl Islamic School, Ustaz Yogi dan Ustaz Masturi selaku trainer sekaligus asesor pada pagi hari ini. Alhamdulillah kali ini kita bisa bersua kembali di forum yang luar biasa. Saya sangat senang kehadiran kita di tempat ini, disuguhkan dengan suasana yang sangat menyenangkan, disambut dengan penyambutan yang luar biasa. Dari jalan raya sudah tertulis selamat datang ya tim asesor ya. Dan di dalam ternyata ada lagi. Saya pikir hanya di luar saja ya. Ternyata di dalam lebih besar lagi. Ini luar biasa ya penyambutannya. Dan tidak berhenti di sini, kehadiran kami memang kaitannya dengan pemastian apakah memang benar lembaga ini layak diberikan sertifikat model. Walaupun dalam husnudzon kami dari pusat, biasanya penilai dari trainer daerah itu lebih ketat, lebih keren karena takut takut kemurahan gitu ya. Dan dibuktikan dengan nilai-nilai yang sudah dilakukan sebelumnya itu ada beberapa nilai yang mestinya agak tinggi masih dikecilkan. Dari saya angkat satu. Iya. Ya, itu menunjukkan kehati-hatian dari teman-teman ini ya. Saya tidak akan bahas isi dari semua ini karena saya yakin semua kita sudah paham 10 pilar itu apa, isinya apa. Isi borang-borang ini kalau dijelaskan sehari juga nggak cukup ya. Tapi kan sudah dipelajari ya isinya apa, bahkan sebelum kita melakukannya sudah dipersiapkan sebelumnya. Dan memang menurut kami memang harus dipersiapkan. Dipersiapkan itu bukan untuk hanya hari ini, tapi untuk seterusnya kita pertahankan, dan ini menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan, bukan karena sedang dinilai dan sebagainya. Nah, ada beberapa aspek dari yang sudah dinilai teman-teman ini yang menurut saya ini mestinya nilainya bukan 1 gitu ya, tapi harusnya minimal 3. Apa itu? Yang pertama, yang dinilai ini nilai 4, tak kasih 5. Kenapa? Sekolah ini sudah setiap hari mengaji 5 hari ya, padahal standar kami SMP itu 3 hari. Jika waktu pembelajarannya 80 menit, 2 jam pelajaran, yang 5 hari itu jika 60 menit. Seperti SD kan, kenapa kok 5 hari? Karena sekali pertemuannya 60 menit. Itu artinya waktu minimal yang disiapkan. Nah, kalau mengambil yang banyak ya harusnya nilainya tertinggi gitu ya. Seandainya ada nilai 8 tak kasih 8. Tapi kan bobotnya poinnya maksimal kan 5. 5 kan seperti 100, maka saya ganti 5 biar naik nilainya ya. Jadi bukan semata-mata apa, memang layak untuk mendapatkan nilai 5 poin dari 5, 4, 3, 2, 1. Berarti memang karena sudah 5 hari kan ya. Kalau nilai 4 itu 4 hari. Nah, kita kan 5 hari, walaupun hari kelimanya 60 menit sudah kita hitung 5 hari karena memang hari Jumat dan sebagainya. Yang kedua yang saya tambahkan lagi dari nilai ini, insya Allah yang lainnya sudah sesuai dengan kondisinya. Bahkan seandainya penilaiannya ada nilai gedung yang bagus, pasti kita kasih yang tinggi lagi. Jumat Umi kan nggak masuk ke wilayah
sarana prasarana yang kaitannya gedung, yang ada mungkin meja, kursi, peraga, penyanggah, penunjuk, itu sudah cukup itu. Karena kita memang fokus ke pembelajaran bukan ke aspek fisik gitu ya. Kalau seandainya ada aspek fisik di sini, kayaknya nilainya 110 gitu. Sudah luar biasa fisiknya sini ya. Nah, yang saya tambahkan lagi di sini dari sisi apa tadi ya? Nah, ada pengembangan. Nah, di sini sebenarnya sudah ada, walaupun hanya satu ya. Seandainya ada tahfidz dan lainnya mungkin bisa 5, tapi sini sudah saya angkat ke dari dapat nilai 1 ke poin ketiga, karena sudah ada tahfidz. Bahkan ceritanya tadi kan ada takhusus ya, walaupun takhusus dengan khusus khasnya sini gitu ya. Model takhusus itu di beberapa lembaga pengguna UMI itu cukup banyak modelnya, dan kita bisa berkreasi sendiri. Silahkan, UMI tidak menetapkan yang begini, UMI tidak, silahkan berkreasi bagaimana agar mendapatkan tahfidz yang banyak tanpa mengganggu pelajarannya, tanpa mengurangi kualitas pelajaran yang lainnya. Kalau ikut seperti di Nur Hikmah ya, tiap hari ada tambahan jam tahfidz di luar jam UMI, walaupun hanya 30 menit. Barangkali ada lembaga yang bisa mensiasati, oh ini bisa kayaknya tak kasih tahfidz di luar ini, silahkan ya. Atau seperti di Ruhama Depok itu, anak yang sejak kelas berapa? Kalau di SD, yang lulus kelas 4 sudah munakosah, mulai kelas 5 dan kelas 6 langsung program takhusus namanya. Takhusus itu nanti seandainya anak guru SD bisa diceritakan ya. Jadi mulai jam pembelajaran sesi pertama, kedua, ketiga itu isinya full ngaji, 3 sesi itu buat anak itu. Buat anak yang lain ya hanya 1 sesi, sesi kedua, ketiga dia pelajaran umum. Tapi buat kelas yang ngambil takhusus ya mulai jam setengah 8 sampai setengah 12 tuh full ngaji dan tahfidz, 4 sesi, kira-kira berapa? 4 jam ya. Targetnya 1 hari 1 halaman, sehingga 1 semester itu rata-rata 4 juz sampai 5 juz dapat. 1 bulan 1 juz, 1 bulan 1 juz. Kenapa? 1 hari 1 halaman ya. Gambarannya 1 hari 1 halaman itu setengah 8 sampai setengah 9 full murojaah didapatkan sekian juz. Setengah 9 sampai setengah 10 1 jam nambah agar halaman itu bisa hafal 1 jam. Nah, kalau anak cerdas itu 1 halaman itu cepat gitu ya, gitu. Nah, kenapa kita kok agak berat ya, karena yang dipikirkan sudah banyak gitu ya. Kalau anak kan hanya murni itu. Nah, setengah 9 sampai setengah 10 setengah 10 sampai 11 pemeliharaan tartilnya, ngulang worib, ngulang tajwid, plus setor hafalan. Jadi setengah 8, setengah 9, setengah 10, setengah 11, setengah 12, 4 jam itu ngaji plus tahfidznya yang banyak, sehingga sehari sehalaman itu, kalau sebulan 20 halaman sudah pas 1 juz. Nah, di akhir bulannya ada mabit, Jumat sore gak pulang, langsung nginep, plus Sabtu siang baru pulang. Apa caranya? Pemeliharaan yang didapatkan 1 juz itu mulai sore sampai malam itu drill biar matang. Nah, di samping itu juga ada tugas-tugas di rumah, komitmen bersama orang tua. Ba'da subuh harus, sekarang kira-kira 20 menit sudah selesai setengah juz tuh. Ba'da maghrib sampai isya setengah juznya lagi. Jadi sehari 1 juz dia memelihara di rumah, karena nggak cukup mengambil waktu di kelas. Jangan dirubah. Nah, nanti di kelas diperbanyak murojaah, di rumah suruh nambah sendiri, nggak jalan ya. Belum tentu semua orang tua bisa ngajari tahfidznya, belum tentu semua anak punya kesadaran sendiri nambah sendiri, harus di sekolah itu jalan Ustaz. Sehingga 1 semester itu paling sedikit 4 juz, ada yang 5 juz selesai. Nah, di akhir semester anak kita dibawa ke puncak situ, tahfidz camp namanya ya. Jumat, Sabtu sama Minggu pagi baru pulang. Bermalam 2 hari di sana, memelihara yang 5 juz didapatkan 1 semester itu. Plus guru dan siswanya ke sana. Plus ada outboundnya, ada renungan malamnya, ada kisah-kisah begitu. Ya, ada hikmah-hikmahnya, ada penyemangat kenapa kita menghafal, untuk apa kita menghafal sekian juz itu, sama niat menghafal untuk apa.
plus pemeliharaan tahfidz yang 5 juz selama 2 hari 2 malam itu. Dan itu orang tua mendukung, dan itu dibiayai oleh orang tua karena sudah kepingin begitu. Terus pelajarannya kapan? Hanya jam setengah 1 atau jam 1 sampai jam 3, hanya 2 jam saja. Tapi yang terjadi apa? Walaupun hanya dengan 2 jam, nggak kalah dengan siswa yang mulai setengah 8 sampai ini belajar full itu. Kenapa? Karena anak ini memang cerdas ya. Jadi ketika dibuat nilai UAN-nya itu 50% ranking pertama itu ya anak-anak yang khusus itu, walaupun belajarnya hanya 2 jam di siang hari. Dan materinya materi yang khusus diajar oleh guru-guru yang khusus ngajari kelas khusus itu. Gampangnya kelas akselerasi, kelas percepatan. Materinya dipilih materi-materi yang esensial yang memang dipelajari dan dikeluar ulangan apa begitu. Kadang-kadang kalau kita mungkin Ibu Mira sudah hafal ya, yang jadi wali kelas 6 tuh. Kadang-kadang semua pelajaran kan dipelajari semua, tapi pas ulangan sebenarnya nggak semua keluar pelajarannya itu, ya kan? Ada hanya 3 bab saja dari 10 bab itu yang pasti keluar, yang 7 tuh nggak pernah keluar sama sekali tapi dipelajari terus. Nah, sama guru-guru yang sudah terbiasa itu dipilih, ini aja dipelajari. Gak usah jauh-jauh lah. Kalau kita menghitung jarak, ada milimeter, paling bawah itu apa? Milimeter ya. Ada sentimeter, hektometer, dekameter, meter sampai kilometer. Yang dipakai apa? Paling senti, kilometer. Yang hekto, deka kan jarang. Tapi kan kudu dipelajari semua. Itu tambah bingung akhirnya karena banyak. Ya, dari senti berapa, meter berapa senti kan gitu umumnya ya, atau dari kilo berapa meter kan gitu. Jarang yang muncul hekto, deka kan gitu ya. Nah itu guru-guru yang cerdas tuh ini aja yang dihafalin gitu, dipilih. Dan banyak sebenarnya pelajaran-pelajaran IPA yang kalau dipelajari semuanya dipelajari, tapi kadang-kadang nggak pernah keluar itu dalam ulangan. Nah itu anak kan ngafalnya banyak tapi akhirnya bingung yang mana yang mau didahulukan. Nah, guru-guru kelas kita yang kelas 6 itu sudah memilih buat anak yang takhusus ini. SMP An-Nahl bersama